Kita sudah tiba di Injil Yohanes pasal yang ke-18 dan tentu saja kita akan membahasnya di program Bible Everyday. Ini adalah kisah tentang bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap, Yesus diadili, dan kemudian kita tahu cerita selanjutnya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus ketika berada di Taman Getsemani, dia mengalami pergumulan yang sangat hebat. Itu adalah kisah yang mana Yesus mengatakan dengan jujur apa adanya tanpa ditutupi lagi bahwa dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus sangat takut. Kitab Injil menulis dengan sangat jujur tentang hal itu. Apa yang membuat Yesus begitu sedih? Karena dia harus mengambil cawan penderitaan itu dan meminumnya. Dia harus memikul salib yang tak seharusnya dia pikul. Terlebih lagi adalah Yesus berharap murid-muridnya bisa mendukung dia. Karena pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus pun mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus berharap bahwa mereka bisa mendukung dia di dalam doa, menguatkan dia. Tapi nyatanya bahwa murid-murid yang terdekat dengan Yesus ini pun malah tidur ketika Yesus sedang mengalami pergumulan yang hebat. Maka kalau kita berbicara tentang murid-murid Yesus, maka di antara mereka sepertinya tidak ada yang bisa diharapkan. Bayangkan, Petrus menyangkal Yesus. Lalu kemudian Yohanes, Yakobus yang sangat dekat dengan Yesus pun mereka ribut memperebutkan tempat terutama di dalam kerajaan nanti. Mereka ribut siapa yang nanti duduk di sebelah kanan Tuhan untuk memerintah sebagai raja. Bagaimana murid-murid yang lain, mereka juga melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Dan yang lebih parah adalah Yudas Iskariot. Sebab hanya demi 30 keping perak Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus gurunya sendiri di hadapan imam-imam, sehingga Yesus akhirnya ditangkap oleh prajurit Romawi dan akhirnya diadili dan seterusnya. Menjadi pertanyaan buat kita semuanya, bagaimana mungkin Yudas muridnya bisa mengkhianati gurunya sendiri? Di dalam ayat yang kelima dikatakan, jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jadi Yudas ini mengkhianati Yesus hanya demi 30 keping perak. Mungkin kita tak habis pikir, bagaimana mungkin ada orang yang sedemikian tega menjual gurunya sendiri, padahal sudah bersama-sama selama 3 tahun. Yudas ini tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, melakukan perjalanan Yesus bersama Yesus, berada dalam satu perahu bersama dengan Yesus, diterpa badai bersama-sama, tetapi juga Yesus meredakan badai bersama-sama juga. Artinya suka duka dijalani bersama-sama, mengalami tantangan tapi juga melihat mujizat bersama-sama terus. Tidak hanya 1-2 hari, tidak hanya 1-2 minggu, tidak hanya 1-2 bulan, tapi 3 tahun bersama-sama terus. Bagaimana mungkin bisa selama 3 tahun bersama-sama terus, tapi akhirnya menjual gurunya sendiri? Hal ini menyadarkan kita semuanya bahwa bukan berarti kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, setiap hari kita berdoa, kita beribadah setiap hari Minggu, bahkan kita sudah pelayanan, lalu kemudian kita merasa diri kita dan tidak mungkin kita jatuh. Jangan merasa diri kita kuat. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa di antara kita merasa dirinya kuat, sebentar lagi kita akan jatuh. Yudas pun tidak pernah disangka-sangka bisa menjual gurunya sendiri. Maka ini menjadi peringatan buat kita untuk kita selalu hati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai iblis melihat ada celah dan kemudian mengambil keuntungan dari situ. Yudas, dia memberikan celah. Mungkin dia adalah murid yang paling mata duitan. Dia begitu cinta akan uang, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga, di dalam beberapa versi kita tahu bahwa
Yudas ini ceritanya itu kecewa, marah dengan Yesus ketika melihat perempuan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, dan Yudas mencoba mengingatkan buat apa pemborosan ini terjadi. Bukannya Yesus membela dia, tapi malah menegur dia. Mungkin itu membuat dia sakit hati. Sehingga bisa jadi karena celah itu akhirnya Yudas menjual Yesus. Kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi, tetapi kita tahu faktanya bahwa Yudas jatuh di situ. Dan saudara-saudara, janganlah kita merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita hebat. Saya melihat begitu banyak orang yang dulu setia kepada Tuhan, akhirnya hilang di tengah jalan. Mereka dulu setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, akhirnya gugur imannya. Bahkan saya melihat seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dulunya dia setia melayani Tuhan, tetapi kemudian sekarang tidak melayani lagi, bahkan sudah berubah kepercayaan. Itu menyedihkan sekali. Saya berdoa hal yang sama tidak menimpa kita. Ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Hati-hati di dalam kekristenan. Jangan merasa diri kuat. Jangan takabur bahwa kita tidak mungkin jatuh. Justru karena kita berjaga-jaga, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menjagai kita, maka kita akan terus menjadi orang Kristen yang berkemenangan sampai nantinya. Tuhan berkati.